Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua persoalan penting di dalam proses terapi ruqyah syariah, agar di dalam proses terapi ini lebih memberikan efek dampak pengaruh kepada orang yang kita akan ruqyah. Adapun para hadirin, yang menjadi dua faktor itu yaitu meliputi daripada keyakinan hati dan ucapan, yaitu berupa bacaan yang dibacakan kepada pasien. Para hadirin sekalian, agar bacaan ruqyah ini benar-benar berkesan kepada pasien, maka dua konteks yang saya sebutkan tadi, yaitu antara hati dan ucapan yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu hendaklah sejalan sehingga memberikan dampak kepada orang yang akan kita ruqyah. Adapun konteks yang pertama, yaitu berkaitan dengan persoalan masalah konteks masalah hati ini, yaitu berupa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus didasari dengan keyakinan ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Karena ada di antara para hadirin sekalian di mana membacakan ayat-ayat Al-Quran, terkadang hatinya ini ragu, kadang-kadang hatinya ini tidak yakin, terkadang di dalam hatinya ini penuh ketakutan-ketakutan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul hal-hal yang mampu menjadikan hatinya ini tidak sejalan lagi antara bacaan dengan keyakinan yang ada di dalam hati, maka akan berdampak kepada proses terapi ruqyah tidak akan seefektif yang diharapkan. Maka para hadirin, untuk pemantapan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la raiba fi, ya dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan konteks keyakinan di dalam hati kita, bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu Al-Quran, mampu memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang akan dilakukan proses terapi tersebut. Kemudian para hadirin sekalian, di konteks yang kedua ini meliputi daripada ucapan ataupun bacaan yang akan dibacakan kepada pasien. Maka hendaklah yang harus diketahui oleh peruqyah itu, bahwa murni bacaan yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang bersumber daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang memang doa-doa itu terkandung bacaan-bacaan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Dan para hadirin sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi SAW, tentunya harus memperhatikan berkaitan dengan hukum-hukum bacaan yang ada terkandung di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacakanlah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, sesuai dengan hukum-hukum bacaan di dalamnya, sehingga dengan bacaan yang sesuai dengan aturan hukum bacaan, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada pasien yang akan kita lakukan proses terapi ruqyah syariah. Oleh karena itu para hadirin sekalian, dua konteks yang saya sebutkan tadi pada poin pertama dan poin kedua, bahwa Al-Quran itu hendaklah diyakini dengan keyakinan hati, dan bacaan yang dibacakan haruslah sejalan antara ucapan dengan keyakinan yang ada di dalam hati, sehingga yang demikian akan memberikan efek pengaruh kepada proses terapi ruqyah syariah. Karena mengingat para hadirin sekalian, banyak di antara pasien-pasien yang terkadang setelah kita melakukan proses terapi ruqyah, adapun sebagai proses lanjutan, yaitu adalah melakukan terapi ruqyah mandiri, ada di antara para pasien itu sendiri melakukan terapi ruqyah syariah secara mandiri, namun terkadang mereka selalu mengatakan bahwa mereka ada keraguan di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, sehingga tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi pasien ataupun kondisi pada dirinya ketika dilakukan proses terapi ruqyah itu. Mungkin inilah yang bisa disampaikan para hadirin sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.